Welcome to Sunday School di GSJA Jelambar Kids in Christ. Semoga kalian selalu sehat dan sukacita ya. Duduk yang manis, kita memulai sekolah minggu. Berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami mau mulai sekolah minggu. Berikanlah roh-Mu yang kudus ya Bapa, agar kami siap mendengarkan cerita Alkitab-Mu dan menjadi anak yang taat, mengandalkan Tuhan, dan menjadi berkat untuk memuliakan nama Tuhan. Kami mau menjadi terang-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sekarang kita puji Tuhan dulu yuk. Semuanya semangat, berdiri, dan menyanyi memuji nama Tuhan dengan sukacita. Sekarang kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Buka Alkitabmu di 1 Samuel 14. Hari ini kita akan belajar mengenai kepahlawanan Yonatan. Bagaimana si Yonatan bersama bujangnya diam-diam pergi ke pos Filistin. Dan ayahnya mencarinya, si Raja Saul. Dan kemudian ada peperangan antara Israel dan orang Filistin. Kira-kira siapa yang menang ya? Raja Saul dengan pertolongan Tuhan atau orang Filistin yang tidak mengenal Tuhan? Kita lihat ya di 1 Samuel 14. Buka Alkitabmu. Raja Saul adalah Raja Israel dan Yonatan adalah anak dari Raja Saul. Suatu hari, Yonatan mengajak bujangnya atau pengawalnya untuk pergi ke pos Filistin, ke tempat musuh orang Israel yang tidak mengenal Tuhan. Let's go buddy to the Philistine outposts. Di antara lintasan bukit-bukit, bukit yang satunya bernama Sene dan bukit yang satunya bernama Boses. Di bukit satunya orang Filistin sedang berkemah. Dan bukit satunya lagi Yonatan dan pengawalnya sedang bersiap untuk menyeberang dan menyerang orang Filistin. Kira-kira berhasilkah Yonatan dan pengawalnya menyeberang ke arah orang Filistin? Lalu kata Yonatan, ayo kita menyeberang, sebab bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Sedikit atau banyak orang, kita pasti ditolong Tuhan. Luar biasa ya iman Yonatan. Kalau mereka datang menyerang, maka kita jangan bergerak. Kata Yonatan, kalau mereka menyuruh kita datang, maka kita akan naik sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke tangan kita. Itu adalah tanda bagi kita. Jadi,
Apakah mereka akan menunggu atau mereka langsung naik ke atas? Kita lihat tandanya. Ketika mereka memperlihatkan diri mereka kepada orang Filistin berkata, "Naiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu." Yonatan berkata, "Ayo naik, ikuti aku." Itulah tandanya Tuhan telah menyerahkan mereka. Look, they've come out of hiding. That's our sign. Sampailah mereka ke kemah orang Filistin, dan Yonatan serta pelawannya bersiap untuk menyerang orang Filistin. Terjadilah pertempuran yang sangat hebat. Kira-kira Yonatan dan pengawalnya sanggup nggak ya mengalahkan banyaknya orang Filistin itu? Pasti dong, semua karena pertolongan Tuhan. Orang Filistin kalah. Lihat apa yang terjadi. Orang Filistin kalah banyak. Mereka seperti lalat yang berjatuhan. Akhirnya mereka bisa mengalahkan orang Filistin itu. Semua karena mereka mengandalkan Tuhan. Wah, look what's going on di Philistine camp. They're dropping like flies. Iya, mereka berjatuhan seperti lalat-lalat yang ditepuk. Setelah Raja Saul dan pasukan Israel tidak menemukan Yonatan, Raja Saul dan pasukan Israel pergi ke tempat pertempuran. Dan mereka melihat, What? This is crazy. They're finding themselves. sesuatu yang aneh. Apa? Ini gila. Mereka sedang bertempur dengan pasukan mereka sendiri. Iya, orang Filistin saling membunuh satu sama lain. Begitulah yang diperbuat oleh Tuhan agar orang Israel bisa mengalahkan orang Filistin. Demikianlah Tuhan menyelamatkan orang Israel pada hari itu. Kemudian Raja Saul bersumpah dan mengutuk orang yang makan sebelum Israel mengalahkan semua musuh-musuhnya. Maka orang Israel kelaparan dan tidak berani makan. Mereka semua menjadi lesu dan kelaparan karena sehabis berperang. "Oh, I'm so hungry." Mereka sangat lapar. Mereka mengeluh dan mereka menjadi lesu. Lalu orang Israel berjalan sampai ke hutan. Di sana ada sesuatu yang bisa dimakan. Ada madu. Dan si Yonatan memakannya. Dia tidak mendengar kalau ayahnya sudah bersumpah. Oh tidak, Yonatan kena kutuk raja. No, buddy. This is yummy. This is so delicious. Namun Yonatan berkata bahwa madu ini sangat enak, membuat matanya menjadi terang dan segar kembali. Menurut kalian, apakah dengan semua kepahlawanan Yonatan pantas nggak memakan madu itu atau dihukum oleh raja? Kita lihat saja nanti ya, kelanjutan ceritanya. Kemudian Raja Saul yang sedang serius menghadapi musuh-musuhnya untuk dapat dikalahkan berkata bahwa, Why isn't God answering? Alright, who sinned? You will die. mengapa Tuhan tidak menjawab doa-doanya? Apakah ada yang berdosa di antara orang Israel? Lalu Yonatan jujur dan mengaku kesalahannya. Yonatan berkata bahwa dialah yang telah memakan madu pada saat raja bersumpah bahwa semua orang Israel tidak boleh makan sampai musuh-musuhnya dikalahkan. "Aku yang memakan madu, aku harus mati," kata Yonatan. Tetapi pada saat Saul akan menghukum Yonatan, berkatalah semua orang Israel, Tidak, Yonatan gak boleh dihukum karena Yonatanlah yang bawa kemenangan bagi kita." No, not Jonathan. He's the one that brought us victory. Kira-kira apakah Raja Saul akan setuju dan tidak jadi menghukum Yonatan? Dan bertambah banyaklah semua orang Israel membela Yonatan. Masa Yonatan harus mati? Karena Yonatan kita semua telah ditolong Tuhan. Raja Saul kalah suara dan membebaskan Yonatan. Nah, apa makna ya di balik semua cerita mengenai kepahlawanan Yonatan? Iya, trust God. Artinya kita harus percaya sama Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Karena bersama Tuhan kita pasti berhasil melakukan semuanya. Ayo kita bertumbuh dalam Tuhan dan bersinar untuk kemuliaan Tuhan. Caranya adalah kita harus selalu percaya dan mengandalkan Tuhan. Seperti apa ya? Apalagi kalau bukan dekat dengan firman Tuhan dan selalu berdoa. Rajin baca Alkitab ya. Karena Tuhanlah satu-satunya juru selamat dan penolong kita. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan selaku penolong kita. Truth. Iya. Jangan lupa untuk selalu jujur terutama di hadapan Tuhan. Mengaku kesalahan kita dan Tuhan akan mengampuni. Seperti Yonatan yang menjadi pahlawan Israel, kamu juga akan berhasil dalam setiap usaha dan studi kamu serta masa depanmu. Bagi kamu yang selalu mengandalkan Tuhan. Hai, ada ayat emas nih buat kamu. Ayat emasmu di Amsal 3 ayat 5-7. Amsal 3 ayat 5-7. Jangan lupa rekam dirimu sedang menghafal ya dan kirimkan ke guru-guru sekolah minggu. Sekarang kita berdoa sebelum menutup perjumpaan kita.
Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kami telah memuji nama-Mu Tuhan dan mendengarkan kisah tentang-Mu. Tuhan, tolong kami menjadi anak yang taat, menjadi anak terang, untuk menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan, mengandalkan Engkau selalu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sekarang kita puji nama Tuhan lagi yuk. Semua berdiri dengan sukacita dan puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Tetap rajin sekolah minggu dan berikan terbaik buat Tuhan ya. Dan jangan lewatkan keseruan cerita Alkitab lain minggu depannya. Sampai jumpa lagi. Tuhan berkati. God bless you.